Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umar Azhari. Saya merupakan mahasiswa akuntansi angkatan 2021. Selaku ketua dari pelaksana program Aircraft Fountain ini, dan sekaligus nantinya akan menjadi moderator pada diskusi kita bersama narasumber. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu Aircraft Fountain. Aircraft Fountain ini adalah singkatan dari Aircraft Ngobrol Entrepreneur. Jadi, Aircraft Fountain ini adalah sebuah media sharing session yang dimana ini berkaitan dengan entrepreneur. Jadi, Aircraft Fountain ini adalah perbincangan bersama narasumber terkait tentang permasalahan-permasalahan atau halangan-halangan apa aja yang dihadapi kita nih sebagai para entrepreneur muda ya dalam merencanakan sebuah bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang sedang kita jalani ataupun sebagai sharing-sharing ada ya mencari ide-ide bisnis apa sih yang sedang di dalam tren di masa-masa kini ya, dan juga mungkin bakalan membahas tentang perkembangan entrepreneur muda di lingkungan kampus ya. Saya berharap dengan adanya program Aircraft Fountain ini bisa memberikan inspirasi ya, bisa memberikan daya tarik kepada mahasiswa-mahasiswa FEB khususnya akuntansi untuk mulai ya, untuk tertarik terhadap entrepreneur. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing session ya bersama kedua narasumber pada malam hari ini. Nah, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan ya. Menurut kakak-kakak narasumber ya, sebenarnya seberapa penting sih Kak, kita nih sebagai para pemuda ya, mahasiswa-mahasiswa itu harus tahu tentang entrepreneur ya. Kita kan yang sudah saya sebutkan di narasi sebelumnya ya, bahwa entrepreneur itu kan mempunyai peran penting ya dalam di masa depan ya untuk ataupun di masa sekarang juga ya. Karena kita tidak mungkin dong ya sebagai mahasiswa bakalan menjadi followers terus ya, dalam artian kita sebagai pekerja terus ya. Kita kan pengen juga ya di suatu satu sebagai founder ya ataupun owner-owner yang dapat memberikan lapangan kerja kepada beberapa masyarakat ya. Berkaitan seberapa penting sih pengetahuan entrepreneur itu bagi mahasiswa? Terus paling enggak ya mahasiswa itu punya daya tarik ya. Soalnya banyak nih ya. Contohnya aja di FEB UIN ya. Itu kan mahasiswa yang memulai usaha itu kan masih sangat sedikit banget ya. Bahkan bisa dihitung jari gitu. Karena sempat saya bertanya ya, kenapa alasannya mereka tuh tidak mau berusaha untuk berjualan ya, padahal kan berjualan juga mungkin bisa menambah uang jajan mereka ya. Mereka bilang tuh karena dalam dia berjualan ini bilangnya tuh keuntungannya lah yang sedikit, terus dia nggak bisa memanage waktu lah, nggak ada modal lah. Nah itu menurut kakak gimana kak? Sebenarnya entrepreneur tuh penting nggak sih ya bagi kita-kita nih ya? Sebenarnya kan mungkin ya di masa depan tuh kita bakalan yang namanya pasar bebas ya, dalam artian perusahaan asing tuh sudah banyak yang masuk ya. Otomatis kan masa kita ikutin maksudnya sebagai followers terus ya. Kita lama-kelamaan bakalan dijajah kalau kayak gitu kan ya. Dalam artian gimana sih peran penting pengetahuan entrepreneur ini bagi para kalangan muda ya? Mungkin bisa dari Farah atau Bang Yasin bisa menanggapi. Yasin, silahkan. Oke, menanggapi pertanyaan Umar ya, seberapa penting peran mahasiswa dalam entrepreneur ya, kalau nggak salah ya, tadi gitu ya. Ya, Ah, ya gitu ya, intinya gitu ya. Ya sebenarnya penting nggak penting itu balik lagi ke mahasiswanya. Cuman melihat Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah hari ini, itu emang bener banget kata Umar, kemauan akan entrepreneur dan wirausaha dari FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2022 ini agak sedikit minim gitu. Beda kayak waktu saya dan Kak Farah itu di semester 1-2 gitu. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin karena kebijakan baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada batasan bahwa mahasiswa nggak boleh
jualan di lingkungan kampus. Nah, itu lagi diusahakan untuk dilonggarkan biar bisa ngembangin jiwa entrepreneurship itu. Nah, sebenarnya pentingnya nggak penting itu balik lagi ke kita, apalagi kita di era globalisasi, di mana jualan itu nggak harus di lingkungan kampus. Kita bisa jualan di sosial media gitu. Nah, menurut gua intinya adalah penting atau enggak, ya balik lagi ke mahasiswanya. Dia mau punya target dan goals kemana dulu. Ketika dia mau jadi wirausaha, oke, bagus. Atau dia mau jadi profesional, oke, dia bagus. Kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya penting gak penting itu tergantung orangnya lah ya, kayak dalam artian mungkin ya kita nggak tahu juga sih ya di belakang itu orangnya mungkin dia usaha online shop ataupun mereka punya usaha di bidang lainnya ya. Terus menurut tanggapan dari Kak Farah, Ya, jadi sebenarnya setuju sama apa yang dibilang sama Yasin tadi ya. Eh, Kenapa? Karena kita sendiri kan itu masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, otomatis seharusnya kita juga mengimplementasikan dong apa yang udah kita pelajari di perkuliahan. Nah, kalau menurut maaf ya pakai gue ya. Kalau menurut gue sendiri sih apa sebenarnya benar balik lagi ke mindset dan pikiran masing-masing orang. Nah, kalau gue sendiri mindsetnya adalah ketika kita udah berkuliah, otomatis kan kita sebenarnya itu udah memasuki fase usia dewasa ya. Nah, di fase inilah kita dituntut untuk jadi orang yang lebih mandiri, jangan berupaya untuk nggak minta terus duit ke orang tua. Karena kan orang tua tuh udah ngebiayain kita ya sampai umur sekitar 20-an lah. Nah, ketika kita sudah di fase ini, kalau menurut gue apa salahnya buat mencoba gitu. Nah, apalagi kan sekarang juga teknologi itu udah berkembang pesat banget lah. Nah, harusnya sebagai mahasiswa sendiri itu kita mampulah membaca peluang nih dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kayak misalkan tadi yang dibilang sama Yasin bisa lewat online, kita bisa mulai berjualan gitu. Pokoknya manfaatinlah teknologi yang ada gitu. Itu sih Umar. oke berarti kita di zaman teknologi ini kan bisa dipermudahkan lah ya, entah itu kita dalam Ya, berbisnis, dalam lebih mudah sih emang. Tapi iya, apalagi kan menanggapi ya. dari Kak Farah yang tentang mindset ya, sebenarnya peran mindset itu seberapa pentingnya sih? Maksudnya, misalkan nih, kita lagi usaha ya, di dalam sebuah usaha itu kan biar maksudnya usahanya itu bisa berkembang kan kita tuh harus berkomitmen ya, dalam artian tuh konsisten lah ya dalam menekuni suatu bisnis yang sedang dijalani ya. Terus terkadang tuh mahasiswa tuh ogah-ogahan gitu, maksudnya misalkan dia mau jualan ini, ya udah mereka cuma memarketing aja, tidak mempromosikan ke yang lainnya gitu ya. Gimana sih itu Kak? Maksudnya peran mindset ini penting nggak sih sebenarnya buat kita yang misalkan udah mempunyai bisnis ya, tapi gimana sih biar bisnis itu bisa berkembang ya menjadi yang mungkin bisa suatu saat bakalan menjadi penghasilan dari dia gitu. Oke, izin jawab gue duluan ya. Eh, Tadi kan tanyanya seberapa penting peran mindset. Nah, kalau menurut gue sendiri itu ya penting banget ya karena kan mindset itu pola pikir kan. Nah, kebanyakan kenapa orang itu males mulai jualan karena mindsetnya itu adalah takut nanti kalau misalkan mulai jualan takut gagal, takut nggak ada yang beli, takut nggak laku dan sebagainya dan sebagainya. Dan mindset negatif kayak gitulah yang menjadi penghalang nih uh, orang tuh untuk memulai usaha gitu kan. Padahal sebenarnya kan kita juga nggak tahu kira-kira jualan kita nanti ke depannya itu bakal laku atau enggak kalau misalkan kita belum nyoba intinya gitu kan. Nah, jadi kalau menurut gue mindset pola pikir inilah yang harusnya ditanemin nih oleh para mahasiswa-mahasiswa. Pokoknya mulai aja dulu gitu. Yang pertama itu adalah mulai gitu. Kalau misalkan pikiran kita terus dihantui sama takut gagal, takut nggak laku, kapan mau cobanya gitu kan. Gitu sih Umar. Berarti intinya kita tuh harus berani lah ya. Intinya berani mengambil Betul. resiko. Karena setiap setiap kita menjalani suatu usaha atau bisnis tuh pasti ada aja lah ya
tidak kepastiannya itu sangat tinggi ya. Apalagi sekarang di kondisi sekarang ini ya yang dimana ya dalam situasi ekonomi yang lagi kurang-kurang baik lah ya. Itu emang harus benar-benar bisa memanage saving money-nya juga ada, terus cash flow-nya juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Terus mungkin dari tanggapan dari Bang Yasin tentang seberapa penting sih pola, pola mindset ini untuk para entrepreneur. Kalau dari gua penting banget sih kalau mindset dalam entrepreneur. Contohnya kayak kalau Farah tadi bilang memulai, kalau gua untuk closing dalam berjualan gitu. Sebenarnya kita tuh dihambat dengan sulitnya gimana sih kita buat dapet bahasanya orderan pertama gitu. Nah, terkadang mahasiswa dan orang itu udah berpikir negatif di situ, padahal banyak cara banget dipermudah dengan adanya media internet. Itu sangat mudah untuk strategi-strategi di mana kita membuka wawasan kita, bagaimana kita closing orderan kayak gitu. Nah, dari situ sih pola mindset yang tadinya kekhawatiran, ketakutan, nah semakin berubah menjadi keingintahuan. Nah, perubahan mindset-mindset yang tadinya khawatir karena keingintahuan pengen gimana sih cara closing di orderan marketplace, orderan jualan, atau bahkan secara door to door itu banyak banget kan di media. Nah, dari perubahan mindset yang dari yang awalnya takut menjadi keingintahuan itu yang paling penting menurut gua. Oke, berarti kepengin tahuan inilah yang menjadi dorongan kita untuk bisa menjadi lebih terstruktur lah ya dalam manage suatu usaha yang lagi dia jalanin ya. Oke, oke. Berarti tadi kan masalah mindset ya. Kita nih mahasiswa, otomatis kita kalau misalkan ingin memulai suatu bisnis ya ataupun usaha, itu pasti kita kan harus berbarengan yang namanya dengan waktu kuliah, waktu organisasi ya, ataupun ada waktu dengan keluarga ya. Itu gimana sih Kak cara misalkan kita membagi-baginya lah ya? Ini sebenarnya pertanyaannya pertanyaan yang paling sering ditanyain sih ya. Soalnya yang namanya waktu itu kan pasti sangat dibutuhin ya dalam sebuah perencanaan lah ya, atau sebuah planning dalam menyusun suatu misalkan ini kedepannya kayak gimana, atau terus apa usaha yang kita geluti itu bakalan bisa berkembang apa enggak gitu kan. Itu gimana sih Kak? Apalagi kan Kakak nih ya yang udah dalam artian udah sibuk-sibuknya lah ya. Kayak Kakak sedang udah semester 7 kan udah di ujung-ujung pengen skripsi ataupun sidang-sidang yang lainnya lah ya. Itu gimana sih Kak? Apakah Kakak itu berhenti sejenak apa off dulu apa Kakak tuh tetap ngelanjutin atau gimana? Oke, tadi pertanyaannya gimana cara memanage waktu ya antara kuliah, jualan sama hal-hal lain ya. Kalau menurut gue pertama itu kita harus punya skala prioritas nih. Kalau misalkan kuliah, kita kan memang kuliah kan, itu kewajiban utama kita. Nah, di sela-sela kuliah, dalam satu hari ini kan nggak mungkin kita kuliah terus kan. Maksudnya nggak mungkin full 24 jam kita kuliah terus. Nah, di sela-sela kosong kita kuliah ini bisa kita gunain buat promosi dagangan gitu. Terus ada orderan kita packing, kita kirim orderannya gitu, Umar. Intinya pinter-pinter lah bikin skala prioritas gitu sih. Oke, berarti itu tergantung kitanya aja lah ya, yang gimana untuk mengatur skala prioritasnya. Nah, itu tergantung sih emang masih banyak sih mahasiswa yang mungkin skala prioritasnya itu masih kebanyakan main ya, nongkrong, Rebahan, nongkrong. scrolling, Mungkin nextnya tuh kita bisa lebih apa ya, kegiatan yang lebih bermanfaat lah ya, yang ya betul. Lebih produktif lah ya intinya ya gitu. intinya yang bisa membuat pengalaman kita. Iya, betul. Nah, itu kalau dari Bang Yangsen, tanggapannya gimana tuh Bang? Cara gimana sih biar kita bisa bagi-bagi semuanya? Nah, oke. Kalau dari gue sendiri, untuk membagi-bagi waktu antara kapan gue dagang, kapan gue belajar, kapan gue kuliah, kapan gue organisasi, itu sih punya batasan sih.
punya batasan dan punya target. Misalkan dulu di semester 1, untuk membagi itu semua gue punya batasan, gue harus ngejual 10 botol karena itu target gitu. Dan gue udah tahu siapa aja target gue hari ini dan di besok target gue siapa. Nah, dari batasan itu yang jadiin gue buat tahu waktu kapan gue bisnis, kapan gue organisasi, dan kapan gue kuliah. Nah, ketika lu running udah punya batasan, nah bakalan tercampur aduk tuh antara kuliah, terus bisnis, dan organisasi. Lu bisa jadi fokus di bisnis doang, lu bisa fokus di organisasi doang. Nah, kadang lu harus tahu batasan-batasan itu gitu. Kalau dulu gue pernah jualan minuman, terus gue juga jualan kerajinan, itu juga gue punya batasan gitu. Sehari gue maksimal misalkan ngepack 11 barang, ya gue cukup 11 barang. Ketika udah dapat 11 barang, gue closing, lanjut besok gitu. Lanjut besok barangnya gue kerjain aktivitas yang lain gitu sih kalau dari gue. Berarti yang terpenting adalah target ya. Gimana kita dalam sebuah, misalkan kayak tadi Bang Yasin bilang, setiap ini harus ada target biar semuanya tuh juga terstruktur gitu, dan prioritas itu juga penting sih, skala prioritas itu. Nah, gue juga pengen tanya ya terkait, misalkan kita kan punya usaha nih, contohnya aja kayak misalkan gue jualan minuman lah ya, minuman boba ya. Gue jualan nih, misalkan gue 1 minggu tuh punya omset sebesar 1 juta lah ya, bersih itu 1 juta. Nah, terkadang tuh kan banyak ya usaha-usaha yang dalam cash flow-nya tuh ngaco ya, misalkan mereka mengambil uang-uang dari keuntungan bisnisnya ini, dan akhirnya di dalam perhitungan laba ruginya tuh malah rugi ya, karena mereka nggak bisa ngebatasin, misalkan dana ini buat usaha tuh nggak boleh untuk diambil ya. Pernah dengar juga ya kata-kata dari dosen itu, maaf ya, ini orang-orang Cina tuh kenapa sih dia pinter dagang ya? Ya karena itu dia, mereka tuh disiplin ya, disiplin dalam hal memanage uangnya ini, modalnya ini. Jadi apabila mereka jualan ya, terus uang dari hasil jualannya ini nggak bakal mereka sentuh sama sekali. Walaupun mereka punya hajat, misalkan pengen beli ini ya harus ditabung gitu. Nah, itu gimana sih Kak, kita nih ya, terkadang tuh masih tergoda gitu ya, pengen misalkan, wah pendapatan gue ini, gue pengen beli ini ah, dan alhasil buat nanti modalnya keambil gitu, jadi malah nggak bisa jualan lagi ke depannya gitu. Menurut Kakak gimana Kak? Misalkan kita menghadapi situasi kayak gitu tuh. Ya, gimana pertanyaannya untuk membatasi diri ketika uang pribadi dan uang bisnis itu dipisahkan ya? Iya, Nah, sebenarnya kalau untuk anak akuntansi, sebenarnya udah tertanam ya terkait dengan equity principle, ya sih, ekonomi principle, di mana lu ngebedain duit perusahaan dan duit pribadi. Sebenarnya itu udah harusnya udah tertanam dalam anak akuntansi. Cuman kalau dari gua sendiri, gua tuh orangnya ngirit banget, asli, sengirit itu. Kalau dari gue ya, gue mindset gue tuh gue ngirit banget. Sebisa mungkin gue bisa untung 200%, pengeluaran gue 1% gitu. Jangan keluar gitu, tapi harus keluar gitu duit gue. Nah, sebisa mungkin gue untung gede, tapi keluar duit gue sedikit banget gitu. Nah, itu prinsip-prinsip yang gue tanemin sih di diri gue. Itu untuk jadi pengusaha yang receh kayak gue gitu kan. Usaha gue belum gede ya. Nah, usaha gue masih receh. Jadi mindset-mindset yang gue ngeluarin duit sedikit, tapi gue harus dapat berkali-kali lipat. Itu cara gue untuk nahan duit gue biar bisnis gue tetap jalan gitu. Terus juga gue ada bisnis yang bareng sama temen, udah jalan 2 tahun ya, kira-kira udah jalan 2 tahunan. Nah, itu juga nge-support banget sih biar bisnisnya tetap jalan, masih gerak, dan duit tuh pakai asal make gitu. oke berarti
ya balik lagi ya gimana kita bisa nahan duit lah ya. Kita juga sebagai anak akuntansi itu pasti ngerti yang namanya pengeluaran equity itu gimana ya, principle of equity gitu ya. Nah, menurut Kak Farah sendiri gimana Kak tanggapannya Kak terkait tentang kita usaha nih, tapi di sisi lain kita ada hajat lah, hajat buat Jadi sama buat Yasin ya, apalagi kan kita sebagai anak akuntansi ya, kita udah sering di kelas, di kuliah diajarin kayak pencatatan lah. Nah, biar nggak kecampur, kita harus bikin catatan keuangan pribadi sama catatan keuangan bisnis kita gitu. Jadi nggak kecampur nih antara pribadi sama bisnis. Nah, kalau menurut gue juga akhir-akhir ini kan banyak tuh ya istilah berkedok self reward kan. Nah, kadang-kadang ada orang yang sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget, tapi ngerasa gue tuh harus beli ini karena ini adalah self reward buat gue gitu. Banyak kan yang kayak gitu, mindset kayak gitu. Nah, kadang-kadang mindset kayak ginilah yang menghalalkan segala cara, maksudnya yang nggak apa-apa, ini adalah self reward buat gue. Maksudnya ya nggak apa-apa sih sekali-sekali kita menggunakan duit itu buat self reward. Cuman kan nggak selalu selamanya apa-apa harus dibelikan dengan alasan self reward itu gitu. Dan kalau gue pribadi ya, misalkan pengen beli suatu barang nih, minimal gue harus punya 2 kali lipat uang dari harga barang tersebut gitu. Misalkan gue mau beli HP, misalkan HP-nya itu harganya 1 juta, gue harus punya 2 juta buat beli HP tersebut gitu. Jadi harus punya 2 kali lipatnya. Itu gunanya tuh buat apa? Jadi ketika misalkan beli HP tadi, misalkan kita punya 2 kali lipatnya, jadi uang kita nggak langsung habis, tabungan kita nggak langsung habis, kita masih punya nih sisanya. Jadi gitu. Kalau kalau gue pribadi ya, gue selalu nanemin pemikiran kayak gitu. Jadi sebelum membeli sesuatu, minimal minimal banget ya, minimal kita harus punya 2 kali lipat dari harga barang tersebut gitu. Itu sih Mar. nah itu penting ya, dalam artian kita apabila mempunyai keinginan ya, setidaknya kita harus punya 2 kali dari uang yang pengen kita keluarin gitu ya. Ya Ya, kalau gue gitu, kalau gue iya, gue pernah denger tuh prinsip kayak gitu. iya Tapi ya gitu, kita punya prinsip gitu pasti ya tercapainya itu pasti lama gitu kan ya. Orang ya terkadang cuman kan gitu, nggak cuman kan sabaran. kalau misal iya, nah itu juga tuh pentingnya bersabar. Maksudnya kalau misalkan nih beli HP misalkan harga 1 juta, baru punya duit 1 juta, ya otomatis kalau misalkan langsung dibeliin HP itu duitnya langsung habis dong, ya kan. Nah, itulah kenapa mindset kayak gitu kayaknya penting nih gue tanemin dalam diri gue sendiri gitu sih. Iya, ya. Oke. Ini. Nah, yang tadi kita bahas ya, yang terkait semua tentang mindset, tentang pentingnya entrepreneur di mahasiswa ya, di lingkungan kampus, terus gimana kita memanage sumber daya yang ada, keuangan. Sebenarnya balik lagi ya ke diri kita masing-masing ya, bagaimana pentingnya kita dalam apa sih namanya itu? Dalam artian gimana sih kita ke depannya ya? Kita kan sebagai mahasiswa juga pengen hidup mandiri ya, hidup yang enggak bergantung dengan orang tua ya. Nah, inilah yang menurut gua penting sebagai mahasiswa ya, khususnya kita nih yang kakak-kakak yang udah berpengalaman ya, memberikan pengalamannya, memberikan inspirasi lah, motivasi untuk kita-kita yang gimana supaya kita bisa mandiri lah ya, bisa mengembangkan bisnis, mengembangkan ide-ide yang udah terbenak dan merealisasikannya ya. Intinya sih yang saya dapat ya, dalam memulai bisnis tuh kita harus punya keberanian ya. Dalam artian semua bisnis tuh pasti ada resikonya lah ya. Resiko yang harus kita ambil nantinya apabila kita mengalami mungkin amit-amit kerugian, mengalami mungkin masalah terhadap cash flow dari keuangannya. Ya kita seharusnya ya sebagai mahasiswa akuntansi juga harus bisa sih memanage itu semua. Tinggal kita gimana aja dalam
keberanian kita untuk memulai semuanya gitu. Oke. Nah, ini buat closingan nih ya. Ada gak sih mungkin lebih kayak quotes kali ya, pesan-pesan nih yang mungkin kakak-kakak atau abang-abang yang pengen sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya di lingkungan FEB nih, biar mungkin ya kedepannya bisa lebih ke jumlah entrepreneur yang di lingkungan FEB ini khusus di akuntansi itu bisa meningkat gitu. Gimana sih Kak untuk closing statement-nya lah? Kali ya, closing statement buat mahasiswa-mahasiswa. Selagi ada kesempatan untuk mencari uang, carilah. Karena berbahagialah kalian mahasiswa hari ini yang dagang lagi sedikit. Sumber cuan di UIN lagi banyak, kejar itu. Selagi ada kesempatan di situ ada cuan ya Bang. Selagi ada peluang. Oke, bagus bagus. Untuk Kak Farah, closing statement. Gue rada panjang ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Ya buat kalian-kalian yang nonton, kalau nonton closing statement dari gue tuh, pertama jangan takut buat memulai, karena kalau misalkan lu nggak mulai-mulai, lu nggak akan tahu ke depannya itu bakal berhasil atau enggak. Nah, setelah kita ada keberanian itu, yang pasti jangan lupa juga diiring sama niat dan berdoa. Terus ketika misalkan kita udah running bisnis, running punya usaha, yang terpenting itu adalah konsisten. Kalau menurut gue itu kuncinya adalah konsisten. Kadang ada yang ketika udah mulai usaha, usahanya udah mulai up, udah mulai naik, pemasukannya udah mulai banyak, kadang-kadang mager lah promosi, mager lah jualan, itu namanya nggak konsisten. Nah, kalau misalkan kita nggak konsisten, gimana rezeki itu mau datang ke kita gitu. Rezeki itu kan pada dasarnya itu dicari, bukan tiba-tiba datang sendiri. Kalau menurut gue ya. Nah, terus kalian juga kan udah mahasiswa ya, maksudnya udah memasuki fase dewasa lah. Pandai-pandai buat ngelihat peluang yang ada, kayak misalkan kan sekarang itu kuliah offline lagi kan, udah going kuliah offline lagi, kalian bisa tuh mulai jualan-jualan apa, kayak lihat-lihat nih, survei dulu pasaran, kira-kira uh, kalau jualan ini laku nggak ya gitu. Kalian bisa tuh survei apa-apa aja sih yang lagi digemarin sama mahasiswa-mahasiswa sekarang lah gitu. Terus kan juga selain offline, teknologi kan makin berkembang ya. Udah ada banyak marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, jangan lupa manfaatin teknologi yang ada buat memperluas lah, atau ibaratnya mengekspansi bisnis kita. Maksudnya jadi target pasarnya nggak cuma orang-orang terdekat aja, bisa sampai keluar kota atau bahkan keluar negeri gitu. Intinya jangan takut buat memulai gitu. Semangat yang buat yang nonton. mantep nih closing statement dari Kak Farah ya. Intinya semangat lah ya. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal, karena orang sukses juga kayak Bill Gates lah ya. Itu aja berkali-kali gagal, tapi dia tetap konsisten lah ya. Ya, Konsisten, itu komitmen. Intinya sih konsisten itulah. itu kunci utamanya sih kalau menurut gue. Oke, udah uh, udah di udah kita bahas semua ya. Oke, baik. Untuk sesi diskusi ini, alhamdulillah udah selesai. Selanjutnya, di sini gue sebagai moderator akan memberikan apresiasi kepada para narasumber dengan memberikan sertifikat dari HMPS Akuntansi. Oke, di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Farah dan Kak Yasin atas pemberian materi dan edukasi tentang entrepreneur ini ya. Semoga motivasi, inspirasi dan edukasi dari kakak-kakak sekalian yang bisa memberikan semangat ya, bisa memberikan perubahan untuk kita semua yang ingin memulai entrepreneur ya, ingin memulai sebuah usaha
agar kita untuk berani ya, untuk tidak takut untuk memulai. Oke, terima kasih ya Kak. Sama Umar. Oke, baik, acara rangkaian dari Aircraft Mountain ini alhamdulillah udah selesai. Semoga aja nanti yang nonton mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi untuk bisa mengembangkan usahanya untuk bisa biar lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih ya Kak Farah dan Kak Yasin atas waktunya dan ilmu-ilmunya terkait entrepreneur.